dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, menyapa lewat renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau memberikan sukacita pada hari yang baru ini, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami melalui firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel 3 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak dari kita sudah pernah membaca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian. Dalam kisah yang sangat menggugah hati ini, kita melihat bagaimana ketiga orang Sadrak, Mesak, Abednego karena iman dan kesetiaannya kepada Tuhan, mereka rela masuk ke dapur perapian yang 7 kali lebih panas daripada mereka harus menyembah patung sembahan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Hari-hari ini mungkin banyak dari kita pun yang sedang masuk ke dalam dapur perapian. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Yang membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi dan membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kita. Saya percaya inilah jenis iman yang Tuhan inginkan untuk kita miliki hari demi hari. Tuhan ingin kita tetap percaya walaupun sepertinya pertolongan itu belum kunjung tiba. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun kita sedang ada dalam perapian, sekalipun jawaban doa dan janji-janji Tuhan belum kita lihat, sekalipun penyakit kita belum tersembuhkan dan keluarga kita belum dipulihkan. Tuhan ingin kita memiliki iman yang bertahan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Api perapian adalah kesempatan kita untuk melihat Tuhan. Seperti halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, api persoalan seharusnya tidaklah menjadi sesuatu yang menghanguskan, yang membunuh kita. Sebaliknya, api itu menjadi kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Api persoalan hendaknya menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam firman Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api,
aku tidak akan dihanguskan, dan menyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Sebagai manusia, umumnya kita tidak memerlukan Tuhan di saat semuanya serba baik. Terkadang kita melupakan, terkadang kita tidak mengingat. Untuk itu seringkali Tuhan mengizinkan tekanan dan persoalan datang melanda hidup kita, agar kita datang dan mencarinya. Rasul Paulus menyadari akan hal tersebut, dan ia menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Selain menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, api persoalan juga menjadikan kita lebih rendah hati. Melalui api kita dimurnikan layaknya emas. Karakter kita semakin diperindah. Saudara yang terkasih, dari ayat ini pun kita melihat bahwa api persoalan tidak menjadi dan tidak membuat kita hanya saja melihat Tuhan, tetapi juga membuat orang lain yang belum percaya melihat Tuhan sendiri. Melalui iman dan yang teguh, di saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita dan orang lain dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang berkemenangan dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Sakaria 8 ayat 23. Api persoalan ternyata dapat membawa kita kepada suatu promosi Allah kita. Sadrak, Mesha, dan Abednego berhasil mempertahankan iman mereka. Dan sebagai hasilnya mereka dipromosikan kepada kedudukan yang lebih tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat promosi Allah yang terjadi di dalam hidup saudara. Saudara rindu untuk melihat penggenapan janji Tuhan, bahwa tahun demi tahun adalah Tuhan sebagai pemulih dan pelimpah atas jawaban persoalan hidup kita. Mari kita memiliki iman yang bertahan. Iman yang bertahan sekalipun Tuhan akan selalu menolong dan menjawab doa kita. Sadrak, Mesha, Abednego selalu setia kepada Tuhan, walaupun keselamatan dari Tuhan belum terlihat. Keselamatan daripada Tuhan terlihat pada masalah itu, yaitu di dalam api. Sadrak, Mesha, Abednego tidak diselamatkan di luar api, tetapi diselamatkan di dalam api. Jika kita mengalami semua perjalanan hidup kita bagaikan perjalanan api, saat itulah dan disitulah terkadang Tuhan menampakkan wajah keselamatannya kepada kita. Dan saat itulah Allah mengangkat derajat atas kemenangan kita dan bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Marilah kita berjalan di dalam perjalanan Tuhan. Bila api, air, sungai, berbagai macam kehidupan takkan menggoyahkan iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu atas segala firman-Mu yang menguatkan hati kami bagaikan hamba-Mu Sadrak, Mesha, Abednego yang setia kepada Tuhan. Walaupun harus menjalani hukuman, perapian. Iman mereka menyatakan akan kesetiaan kepada Tuhan bagaikan keselamatan dalam hidupnya. Kami berdoa juga dalam perjalanan hidup kami. Bila mana terjadi perapian yang sungguh luar biasa, yang menyakitkan, menyedihkan, menimpa bagaikan beban berat. Melalui firman-Mu kami dikuatkan untuk tetap setia.
Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, memberikan roh kesembuhan. Kami juga berdoa buat satu hari ini. Kami serahkan segala kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.